Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia, saya harus menyampaikan satu suasana kebatinan yang sangat mendalam ya. Bagaimana saya khawatir, wah terlambat saya ini gitu ya. Tapi saya terus sepanjang jalan, ya Allah, jangan sampai ada hal-hal yang membuat saya terlambat. Alhamdulillah masih bisa berjamaah subuh bersama jamaah di sini. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita pada hari ini adalah refleksi kemerdekaan Indonesia ke-77. Kita tidak akan marah ke kiri, marah ke kanan, atau mengenang dongeng-dongeng yang membuat kita tidak produktif. Dan ini nanti saya akan banyak diarahkan oleh teman-teman yang punya ring utama untuk gerakan kita, supaya para masyarakat yang menyimak dari seluruh Indonesia ataupun dimanapun bisa menjangkau acara ini, bahwa kita ingin menjadikan 3 dasar daripada gerakan yang dibawa oleh orang yang bernama Alfian Tanjung ini adalah penyadaran, persatuan, dan solusi. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat yang mengenal saya bisa memahami ada konsepsi dasar yang sudah dibuat sejak 25 tahun yang lalu. Mungkin kalau pakai persis 20-an lah. Ya, proses-proses ini akhirnya menemukan rumusnya, dan saya ingin mengajak para jamaah bahwa kita sudah saatnya harus berani melihat bahwa kemenangan itu adalah nyata. Setiap azan itu ada satu kalimat yang kita belum tahu bentuk. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kan gitu ya. Hayya 'alal falah kan mari kita menang. Menang apa? Kalau sholat kita tahu, kita sholat subuh. Kalau ada bunyi gini, as-salatu khairum minan naum, itu sholat apa tuh? Tahu kita. Tapi di seluruh azan selalu muncul kata hayya 'alal falah. Maka kita akan mencoba mengambil semangat ini, mari meraih kemenangan. Menang di mana? Menang di dunia dan menang. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang perlu kita tumbuhkan dalam refleksi 77 tahun kemerdekaan negara kita. Sesungguhnya kita boleh katakan, kita belum bisa disebut negara yang merdeka. Apa yang mau kita bilang merdeka? Rakyat tidak boleh mempertanyakan banyak hal. Apa yang bisa dibilang merdeka kalau kita tambah hari tambah mahal? Apa yang mau dikatakan merdeka salah sedikit ditangkap? Apa yang mau dikatakan merdeka kalau kita berbeda sedikit? Kalau saya memahami bagi orang yang mengurus negara dan mempunyai jiwa ketatanegaraan, walaupun misalnya Pak Mufti jadi partai X, saya partai Y, ini Mas Surya ya, Mas Surya partainya Z, kita beda partai. Ketika antum jadi presiden, antum harus membela semua orang walaupun partainya beda. Itulah Masyumi. Ya. Tahun 1955 ada sebuah partai yang menjadi panitia penyelenggara pemilu. Bayangkan, panitia penyelenggara pemilu biasanya partainya menang terus apa kalah terus? Masyumi bukan ranking 1 tapi ranking 2. Itulah hebatnya Bapak Burhanuddin Arahab, Muhammad Rum. Jadi biar jamaah memahami, hari ini kita menangkap pesan utama, kemerdekaan ini tidak pernah terjadi kalau tidak diridhoi dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak ada kemerdekaan di negeri ini kalau tidak ada perjuangan para ulama dan santri. Benteng perjuangan umat Islam seluruh Indonesia itu dari ujung Aceh sampai Saparua itu adalah ternyata pesantren dan ulama. Katakanlah sebut misalnya keraton yang ada di Solo, keraton yang ada di Jogja. Kalau kita lihat kehidupan keberagamaan mereka tuh ternyata kental sekali. Kita buka dulu ya. Nah, kita kan sedang berbicara tentang militan Islam, patriot kemerdekaan. Kita mulai dulu dari Diponegoro. Diponegoro itu adalah seorang anak raja yang dikenal dengan sebagai Pangeran Ontowiryo III. Sebagai anak raja yang dirawat oleh para perawatnya, oleh para pengawalnya,
Pokoknya kemana-mana disiapkan, makan disiapkan, kemana-mana diantar. Dan ternyata dia suka sembunyi-sembunyi, mendengar-dengar, mencuri-curi dengar rapat ayahnya sebagai raja saat itu, atau sultan saat itu, atau pemimpin pemerintahan saat itu, mendengarkan laporan anak buahnya bahwasanya Jawa Tengah ini adalah sebuah daerah yang makmur. Rakyatnya terurus, nggak ada yang kekurangan makan. Nah, seiring waktu dia dipanggilkan ulama, dipanggilkan kiai, dipanggilkan guru belajar agama, dia diajarkan Al-Quran. Ketika dia mulai remaja, dia mulai suka keluar dari istana. Kok di luar banyak orang ada orang tergeletak dengan badan berkulitkan dengan tulang berlapiskan kulit tipis. Lalu dia tanya pada pengawalnya, "Wahai pengawal, ini kenapa orang-orang begini?" Aku sering mendengar kalau rapat di dalam itu, dari istana, selalu orang melaporkan bahwa apapun yang terjadi di luar itu rakyat. Ternyata penyakit suka korupsi, suka berbohong, suka asal badan selamat, asal bapak senang udah terjadi. Maka akhirnya ketika terus pelajaran agama yang dimiliki oleh Ontowiryo III itu semakin menguat, dia semakin dewasa, dan kemudian dia pergi ke Mekah. Nah, ini mungkin para jamaah perlu tahu sejarah. Kenapa di negeri kita kalau orang itu sudah pergi ke Mekah dalam bulan Zulhijjah akan dipanggil haji? Ya paling kita, Malaysia, Thailand, negara lain tidak. Nabi Muhammad nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Ada dalam buku sejarah melihat Haji Muhammad atau Haji Umar bin Khattab, nggak ada. Sesungguhnya penyematan haji itu adalah kelicikan dan kejahatan Belanda. Karena dulu ada yang namanya politik haji. Seluruh ulama-ulama seluruh dunia, kalau datang orang pergi haji, dia nanti akan ada yang namanya muktamar alam Islami. Dan rata-rata yang berangkat pergi haji itu orang-orang yang penghayatan agamanya kuat. Mesti dia akan dipimpin oleh pimpinan ulama, pimpinan pesantren. Jadi walaupun tidak semuanya mengerti bahasa Arab, tapi semuanya mendengar penjelasan tentang situasi dunia Islam. Jadi biar jamaah tahu, negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa umat Islam. 100% negeri ini merdeka oleh tangan, darah, dan air mata umat Islam. Kasihannya umat Islam sekarang ustadznya ditangkepin, ditembak sembarangan, terus masyarakatnya takut semua. Ini hebat kan? Berarti kan musuh-musuh kita tuh sistematis membangun pemimpinnya minder. Ini terus terang nih, kalau orang kuliah lama-lama di mana, ntar sampai di masyarakat paling suruh baca doa. Ya, di masyarakat kan orang yang dianggap ahli agama tugasnya baca doa ya Mas Firdaus ya. Padahal dia ngerti ilmu politik, dia nggak bakal jadi. Coba ulama nyalek. Nggak boleh, ulama jangan nyalek. Iya, biar kamu yang bejat-bejat yang jadi anggota DPR. Ini perlu diselesaikan. Baik, kita tuntaskan sedikit karena kita akan nanti bergerak dari Aceh. Kita nanti akan bahas 2 mutiara militansi Islam yang perlu kita jadikan oleh-oleh bawa pulang ke rumah. Jadi akhirnya Ontowiryo itu pergi haji. Dan ketika pulang dia tidak pernah lagi mau masuk istana. Dia dididik oleh Ki Mojo, dididik oleh ulama-ulama. Jadi tanah Jawa itu tanah jihad, Pak. Jadi kalau tanah Jawa ini jadi tanah PKI, siapa yang salah nih? Kalau orang Jawa lalu suka-suka bawa palu arit, genjer-genjer, nih berarti ada yang garap. Yang garap jelas Quran sebut. Walan tardha ankal yahudu 'alan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ada sebuah buku yang dibuat oleh almarhum Z.A. Maulani. Ini buku luar biasa. Pak Z.A. Maulani itu di rumahnya tidak ada tradisi kecuali berbahasa Inggris. Siapa Ustadz Z.A. Maulani? Z.A. Maulani itu adalah letnan jenderal, kader aktivis, orangnya model saya. Modelnya, tapi pinteran dia. Dia pernah jadi ketua badan intelijen zaman Pak Habibie, Bakin namanya, sebelum jadi nama BIN. Dan menurut sedikit pengetahuan saya, beliau meninggal dunia diselesaikan oleh tangan-tangan dari Belanda. Bukan zaman Belanda. Halo, bukan zaman Belanda. Karena beliau ini meninggal sekitar tahun 2014 atau 2015. Pokoknya
sekitar tahun 2010-an sampai 2015-an. Ya. Apa yang ingin saya katakan pada pertemuan hari ini? Kita akan sebut misalnya siapa itu orang yang namanya Diponegoro. Mungkin orang tidak tahu dia itu orang Jawa, Ontowiryo. Jadi kalau kita buka lagi sejarah di mana-mana, orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi itu cagak tiga nih, sebenarnya cagaknya tiga. Kalau tiga kekuatan antara Jawa, Sumatera dan Sulawesi itu terkonek, jadi Bapak Ibu nggak bisa menutup bahwa negeri ini memang juga digarap oleh orang, apalagi saya dari tepi Danau Maninjau. Saya ini terah natsir dan terah hamka. Kalau bicara nasabiah, tapi kan nggak penting. Quran menyebutnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika saya divonis 4 tahun penjara, orang langsung ingat dulu Buya Hamka juga vonis 4 tahun. Walaupun beda. Pinteran beliau bisa bikin tafsir Al-Azhar, disiksa ya. Terus terang, bagaimana mulianya akhlak seorang Profesor Dr. Hamka? Dia dipenjarakan atas rekomendasi Soekarno. Ya, ini saya nyatakan terbuka nih, nggak usah nanti tahu-tahu ada yang minta klarifikasi. Fakta membuktikan bahwa beliau dituduh untuk kudeta dan beliau ditangkap, beliau disiksa. Dalam sebuah buku hariannya dia katakan, kalaulah tak ada iman dalam hatiku yang bersemayam kuat, mungkin aku sudah bunuh diri. Karena penyiksaan oleh yang namanya BPI, Badan Intelijen, yang dipimpin oleh Subandrio tahun 1960-an, itu menangkap ulama-ulama yang keren-keren dengan siksaan yang mengerikan. Jadi hari ini saya akan ajak para jamaah semua dengan waktu yang kita punya untuk menghitung bahwa militan Islam adalah patriot kemerdekaan. 100%. Satu hari Bapak Presiden Soekarno menyuruh tim penulisan buku untuk menulis buku para pahlawan yang telah membuat Indonesia merdeka. Ternyata tim itu karena memang jujur dengan proses akademisnya, dengan riset kualitatifnya, dengan survei literasinya, dengan membuat buku, akhirnya terjadilah kumpulan sejarah pahlawan Indonesia. 100% Muslim. Lalu Soekarno bilang, ojo gitu toh, jangan begini semua. Wah, ini kan nggak bener. Orang temuan yang begitu kenapa mesti dirubah? Itu. Jadi dalam kajian ilmu sosial politik, sejarah itu dibuat oleh yang berkuasa. Ya, jadi mudah-mudahan majelis ini mengerti. Buat Pak Rinto mungkin bonus buat antum, karena kayaknya kalau lagi sempat selalu datang ya. Karena ini penting para jamaah. Wilayah kita adalah wilayah akhbariyatul ummah. Kita tidak punya lagi alasan untuk menunda bahwa negeri ini adalah negeri yang dianugerahkan Allah dengan tangan para ulama dan santri. Tapi apa yang mereka lahirkan sekarang, undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren yang memasung masyarakat tidak boleh bikin pesantren, kalaupun bikin syaratnya terlalu banyak dan ribet. Standarisasinya dibuat seolah-olah seperti zaman Nasakom tahun 1963. Ustadz-ustadz di seluruh pesantren Indonesia nanti harus distandarisasi kualitas mutu, TQM, kualitas total quality mutu itu, atau total quality manajemennya harus dengan standarisasi dari sebuah paham yang kita tidak bisa terima. Quran menyebutnya inna dina indallahil Islam. Islam itu titik. Islam tok. Gak usah pakai tambahin Nusantara, tambahin Islam merah putih. Kan ada nih sekarang nih, mentang-mentang mau jadi presiden, bikin fikih Islam merah putih. Kamu tuh siapa, Ndo? Ya. Jadi hari ini kita akan buka bahwa kita sedang berbincang tentang sejarah yang pernah dibuat, sejarah yang dipahami, dan sejarah yang akan dibuat. Itu amanat buat Mas Canggih. 10.000 itu kecil banget. Kalau antum punya titisan di Ponorogo. Artinya pada pagi ini kita mencoba membuka lembaran itu. Kita coba ambil dulu sebagai pemanasan dari Aceh. Aceh itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, Aceh itu adalah mewakafkan, menghidangkan pejuang-pejuang yang tidak pernah gentar dengan perjuangan terberat sekalipun. Ketika Tengku Umar meninggal dunia, Asy-Syahid Tengku Umar itu orang taunya dia itu pengkhianat. Memang di awal-awal Tengku Umar itu bekerjanya di pemerintah Belanda.
Kalau orang yang tidak memahami apa yang dia kerjakan, kenapa dia bekerja di situ, apa yang dia lakukan, ternyata secara sistematis Tengku Umar itu sudah punya tahu di mana gudang senjata. Maka senjata-senjata itu diambil dengan cara yang sangat rapi, tidak ketahuan dipindahkan ke tempat persiapan para pejuang. Jadi ketika jumlah senjata yang berhasil ditransfer dari titik Belanda ke titik patriot jihadis, orang Belanda kebingungan, nih kok stok senjata berkurang nih. Nah, karena udah telanjur ketahuan, akhirnya Tengku Umar keluar aslinya. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita akan segera melawan orang-orang KP. Kan gitu kalau orang Aceh bilangnya KP. Akhirnya karena dia dilihat dalam posisi dua, yang satu kelompok pribumi, kelompok muslim melihat dia bukan pejuang atau belum berjuang, yang di sana bilang pengkhianat karena dianggap telah mengambil. Akhirnya dalam waktu ringkas Tengku Umar syahid. Ketika Tengku Umar meninggal dunia, kemudian dia dalam keadaan sudah tidak lagi hidup secara fisikly, tetapi jiwa jihadnya bergerak. Ternyata pemuda-pemuda Aceh yang ada saat itu belum cukup pede, belum cukup percaya diri. Akhirnya dia mengadukan hal itu kepada Cut Nyadin, sang istri. Cutnya, piye kok? Piye kabare? Piye nih kalau bahasa gitu? Bagaimana nih? Apa bagaimana? Tengku sudah syahid. Maksud kamu apa? Kamu nggak bisa mimpin? Kamu nggak berani? Kalau kalian ragu-ragu, aku akan memimpin pertempuran ini. Jadi Cut Nyadin itu adalah sosok seorang istri yang berduet dengan suaminya sama-sama jadi pejuang. Jangan suami istri sama-sama jadi penjahat. Jadi perlu diperhatikan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi negeri ini tidak akan pernah ada yang bernama Indonesia kalau tidak ada Aceh. Saya akan terangkan nanti, kita tidak boleh lupa dengan Aceh yang membuat kita tetap bernama Indonesia. Maka Cut Nyadin adalah orang yang memimpin pertempuran. Dan ingat, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa kamu yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan. Cut Nyadin bertempur terus-menerus, bahkan ada yang menarik para jamaah. Panglima-panglima pengawalnya itu ngeluh, Cutnya, setiap serangan balasan kita kepada Belanda selalu gagal. Rupanya ditelusuri ada pengkhianat. Ciri-ciri orang pengkhianat tuh banyak omong, banyak muji, dan suka pindah-pindah haluan. Ya, itu ciri-ciri pengkhianat tuh. Tapi karena belum ada bukti, pada pertempuran keberapa ada Cut Nyadin berhasil mendapatkan kabar dari tim intelijennya. Cutnya, ini pertempuran di sebelah sini, dia akan ada di sini untuk memberikan kode kepada pasukan Belanda. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Cut Nyadin? Dia langsung bawa rencong. Di tempat anak yang kasih komando akan kedatangan pasukan Belanda itu, didatengin langsung. Pucat dia kan, kaget. Dihajar, ditusuk. Kamu laki-laki Aceh pengkhianat. Nah, saya tidak akan teruskan nih, akan panjang ceritanya. Yang jelas Cut Nyadin itu meninggalnya di Sumedang. Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Seorang pemberani matinya cuma sekali. Seorang pengecut matinya berkali-kali. Ini mungkin bagian pelajaran yang harus kita mulai ceritakan pada anak-anak kita di tanah Jawa ini. Kalau kita bahas turun ke bawah nanti, saya selesaikan dulu ini. Dalam konvensi internasional, apabila sebuah negara sudah dijajah selama lebih dari 150 tahun, maka negara tersebut akan menjadi milik bagi negara yang menjajah. Kalau menurut catatan sejarah, kita dijajah Belanda berapa tahun? Harusnya kita sudah menjadi negara bagian Belanda. Yang membuat kita dijajah adalah Aceh. Aceh itu baru agak hampir jebol tahun 1913. 1913 ke tahun 2022 kan baru 99 tahun. Kalau tidak ada Aceh, Pak, secara konvensi nasional kita tidak punya Indonesia, Pak.
Saya bukan sedang memuji-muji Aceh, saya orang Padang, Sumatera Barat saya. Cuman kita kadang-kadang begitu, tidak mau mengakui, akhirnya Aceh dibikin susah. Bisa menghasilkan gas alam cair 60 triliun per tahun, tapi dikasih cuma 105, tolong periksa kenapa lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka saya tidak mendukung. Tapi kita tidak terbiasa memahami satu keadaan ada sebab akibat. Kita selalu merespon akibat, tidak pernah menyelesaikan penyebab. Halo, paham Bapak-bapak? Ini harus dipahami. Saya bilang, saya ini jadi aktivis dakwah udah masuk tahun ke-40, ngerti saya. Bukan saya pinter, kalau pinter banyak yang pinter, ahli tafsir, ahli fikih, tapi saya ingin mengajak pada majelis kita mengerti bahwa negeri ini tetap menjadi Indonesia karena adanya Aceh. Wah, kalau dibahas lagi Aceh bisa selesai pengajian itu dengan Aceh aja. Tutup ya, saya akhiri Aceh satu kali lagi. Jadi eksistensi Aceh sampai tahun, dan menurut masyarakat Aceh kami tidak pernah dijajah. Dan orang Aceh itu kalau udah perang sekampung turun semua. Kalau kita kan, oh gitu, jangan gitu ya, yang mau berani jadi takut. Tapi itu dulu. Jadi kalau Anda sekarang ke sana, saya nggak berani garansi apa-apa, nanti saya malu. Sama dengan di Sumatera Barat juga gitu. Dulu ada yang namanya anak surau. Kalau anak SD kelas 4, kelas 5, Bapak Ibu, di Sumatera Barat tuh nggak ada yang tidur di rumah. Kalau bahasa aslinya, engkau lalu di rumah, kenapa kamu tidur di rumah? Cando padusi, kayak perempuan aja loh. Jadi kenapa Agus Salim, kenapa Nasir, kenapa Hamka, kenapa Haji Rasul, kenapa pejuang-pejuang Sumatera Barat itu hebat? Mereka ketika kelas 4 SD, 5 SD itu tidak ada yang tidur di rumah, Pak, tidur di masjid. Disiapkanlah semacam saung-saung untuk tidur. Jadi mereka itu berlatih silat, berlatih bahasa. Jadi kita bisa pahami kenapa Ratu Wilhelmina dengan Bapak Haji Agus Salim itu sampai heran. Orangnya kecil mungil, tapi kemampuan berbahasa Belandanya lebih fasih dari orang Belanda. Ya, saya ingin katakan, jadi nggak bisa, kita orang Jawa, kalau nggak ada orang Jawa nggak bisa pemilu, nggak bisa menang. Itu bukan orang Islam Pak yang mikir gitu. Kita harus tanya, dia bertauhid atau tidak pada Allah. Ya. Kita harus hancurkan mitos bahwa pemimpin Indonesia harus orang Jawa, kita hancurkan. Bahwa nanti yang kita pilih orang Jawa, ya orang Jawa seperti Pak Pangeran Diponegoro, seperti Mas Canggih, ya bisa. Ini Jawa yang tukang mabok, tukang mampir ke janda sebelah, itu nggak ada cerita. Suka nonton film porno. Lah kan ada terang-terangan mengatakan, saya memang hobi nonton film porno, yang begitu mau jadi presiden. Kalau model Pak Mufti namanya aja udah bagus. Ini penegak hukum. Jadi jelas para jamaah, jadi hari ini saya akan komitmen dulu dengan waktu yang saya semangat tadi adalah kita akan membicarakan 2 militan mutiara Islam Indonesia. Jadi kalau kita teruskan Sumatera Barat, kita akan bertemu banyak kisah. Belum kalau kita turun Sumatera Selatan sampai nanti ke Lampung, belum lagi nanti di Banten, belum lagi tanah Betawi dengan Pitung-Pitulung, wah luar biasa. Wah kalau tanah Jawa ini memang luar biasa. Tapi memang Solo dari dulu punya kontraksi yang keras. Ya. Dan Solo ini menentukan Indonesia kemana. Ya. Karena untuk itu mudah-mudahan para jamaah menangkap itu. Kita cukupkan dulu karena kita perlu bagi 2. Yang pertama kita ambil dulu peristiwa agresi Belanda yang kedua. Ketika kita merdeka tahun 9, sebenarnya ini belakangan. Kita yang pertama dulu yang lebih dekat. Tanggal 10 November hari apa? Pahlawannya siapa yang menjadi penggeraknya? Bung Tomo istilahnya kemudian disebut dengan apa? Belakangan kan jadinya Hari Santri Nasional gitu ya. 22 Oktober gitu. Kita tarik. 10 November itu dikenal sebuah pertempuran yang dahsyat. Itu terjadi karena ketidaksanggupan melawan Belanda. Akhirnya Soekarno melaporkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa kami ini keteter. Bagaimana Pak Kiai? Maka Kiai Haji Asy'ari dan keluarga besar NU, para ulama-ulama NU berkumpul membahas itu. Maka lahirlah resolusi jihad.
Jadi sampai Muktamar tahun 1938, NU adalah sebuah lembaga ormas Islam yang bercita-cita untuk membangun negara Islam. Ya, sejarah begini nggak dibahas, diem semua seolah-olah kesono. Coba buka buku. Emang ini salah satu bagian, makanya sekedar catatan buat para pemirsa, buat ibu bapak sekalian, saya ini memang bukan Budi Asyari. Budi Asyari itu ustadz yang sangat menguasai sejarah luar biasa. Tapi saya berani ikut di barisan penjelasan. Makanya besok di kampungnya Pak Didi ya, kita bicara sejarah perjuangan umat Islam. Itu maksudnya Pak. Jadi Bapak mengerti ya. Anak-anak remaja juga perlu tahu, luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah diberikan rekomendasi kepada Bung Tomo untuk memimpin perjuangan jihad dengan doktrin resolusi jihad yang menyatakan bahwa barang siapa yang bisa membunuh orang-orang Inggris, dia adalah orang yang berpahala. Dan siapa yang mati, dia mati syahid. Wah, itu kan yang mati sampai 60.000 orang. Tetapi adalah menarik, pasukan Inggris itu ada 2 orang jenderal. Jenderal yang pertama siapa? Ya, Jenderal Malabi mati. Coba bayangin, jenderal mati dibunuh sama anak santri, coba. Kan luar biasa. Dikirim lagi 1 jenderal dari Inggris, Bu, mati juga. Dalam dunia perang, kalau jenderal sampai terbunuh mati, berarti memang perlawanannya dahsyat itu. Kalau 60.000 orang itu kita mohonkan pada Allah semoga mereka semua berada di surga. Ya. Kita kenal Bung Tomo dengan takbirnya, dengan gelora jihad sekitar Jawa Timur dan seterusnya lingkar. Tapi kita kadang-kadang nggak paham Sudirman. Sopo Sudirman itu? Sudirman itu adalah sosok seorang yang punya jiwa yang digembleng di Hizbul Waton. Sebuah laskar yang dimiliki oleh Muhammadiyah pada saat itu. Kepanduan Muhammadiyah. Dia guru madrasah sanawiyah. Dan dia mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu namanya bukan PP, PB. Silakan buka sejarah. Tahun 1947-1948 namanya pengurus besar. Kalau sekarang kan pimpinan pusat. Pasti orang-orang yang tahu Muhammadiyah ngerti itu. Jadi dia adalah orang yang mendapatkan amanah untuk memimpin agar negeri ini jangan sampai diambil kembali oleh Belanda. Jadi apa yang mau dibilang? Bung Tomo top NU yang memberikan rekom. Sudirman top Muhammadiyah. Apa yang mau dianggap merasa paling bersih? Tidaklah. Bisa membunuh 2 orang jenderal dan itu luar biasa, ya, tahun 45. Tapi kalau sampai agresi Belanda menang, kita dijajah lagi. Dua-duanya pahlawan bukan? Ya iyalah, dua-duanya kebanggaan kita. Jadi saya amati warga Muhammadiyah ini kadang-kadang dengan alasan ikhlas, dengan alasan jangan dibahas-bahas, ya jadi nggak tahu. Kalau ikhlas itu wajib, kalau nggak ikhlas kita nggak dapat pahala dan nggak dapat surga ya Pak ya. Oh ini pilotnya bawa pesawat ke Mekah, bawa ke Arab Saudi, ikhlas. Apa ikhlas? Gratis gitu. Jadi pilot nggak ada gaji gitu, nggak ada honor gitu. Ini kan kadang-kadang kalau bicara ikhlas, ikhlas itu bukan itu. Ikhlas itu amalan kita lakukan, niatnya karena Allah, caranya tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan tujuannya keridhaan. Itu namanya ikhlas. Bahwa nanti kemudian saya dikasih air minum, atau nanti di tempat lain ya, ini karena ini rumah kita ya, di tempat lain orang ngasih mukafaah atau bisyarah, itu nggak ada persoalannya, nggak boleh saya bilang argo. Oh saya nggak boleh panggil Alfian Tanjung, nggak gini-gini aja, nggak boleh. Kalau saya nerima itu hukumnya mubah, kalau saya nolak juga nanti bisa jadi masalah. Boleh jadi sombong betul kan gitu ya. Tuh kan, saking ikhlasnya saya tolak. Nah, kan salah lagi. Biasa aja udah ya. Jadi yang jelas kita sudah sampai kepada sebuah kesadaran, negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan orang yang berani mewakafkan nyawanya. Karena kalau kita tanya ada di mana itu generasi itu sekarang, saya harus mengajak kita juga, sekarang dikit-dikit dituduh teroris. Belum jelas persoalannya, si Yono disiksa, dibunuh. Terus terang saja, saya ini adalah instruktur Taruna Melati 3, Pemuda Muhammadiyah Pusat. Saya katakan pada teman-teman seluruh pemuda-pemuda Muhammadiyah yang aktif di tingkat nasional, kita berhadapan dengan 2 persoalan.
keinginan pihak eksternal masuk untuk menghabisi dan mencaplok kembali negara kita. Yang kedua, pengkhianat yang menyerahkan, ya, seperti seorang bapak, nun sewu ya Bu ya, ini saya saking sedihnya, seorang bapak, anak gadisnya mau diperkosa. Saya tanya sama antum punya anak gadis mau diperkosa, si calon pemerkosa itu antum apain? Iya kan? Ini malah enggak, malah dipersilahkan. Dibukain kamarnya, dimasangin AC-nya, masuk aja. Paham maksud saya? Bukan saya ngomong cabut. Sehina itu kita sekarang. Bayangkan, kolonel, mantan dandim dibunuh oleh orang Cina. Saya langsung telepon, ya, salah satu orang yang pernah menjadi kabais. Biar jelas para teman-teman. Saya ini adalah orang yang bagian daripada negara ini. Ya, apa yang namanya Kopassus, apa yang namanya Wantanas, jadi ada kelompok-kelompok buzzer suka ngoceh-ngoceh, nggak ada urusan sama lo. Ya, gua ini dari dulu adalah patriot Indonesia, cuman saya ruh jihad. Buat apa saya berbuat berani-berani bukan karena Allah? Nanti kalau saya mati masuk neraka, nggak dapat pahala. Sekarang juga belum tentu masuk surga ya. Ya Mas Surya ya. Sekarang aja belum tentu, dosanya banyak, utang belum bayar. Iya. Ya. Alhamdulillah kalau soal utang saya sudah nyatakan sejak 10 tahun belakangan ini saya sudah tidak berhutang lagi walaupun hidup saya pas-pasan. Kok pas-pasan Ustadz? Ibu paham tadi pengantar saya tadi ya. Di luar studio tadi ya. Saya dipahami dulu nih Mas Canggi ya. Nah Mas Canggi, ayo acara jemput ya. Nah, itu biar dipaham, mulai ngerti sekarang. Supaya saya kemana-mana itu infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan para ulama dan santri. Titik, nggak ada lagi pembahasan. Cuman kan persoalannya kan narasumber model saya kalau bapak ibu ikut di televisi tahun 1998 sampai 2002 saya ini adalah media darling. Apa? RCTI, apa? SCTV, apa? Saya sebut ya, TPI, semua stasiun TV, apapun acara yang berhubungan dengan gerakan kaum muda Islam, mesti saya salah satu narasumber. Saya berdebat dengan Gus Dur tahun 2002 di TPI. Ya. 2002 kan berarti 20 tahun yang lalu Mas Canggi. Mungkin seumuran antum. Antum sekarang saya ajak debat loh. Berani kalau debat lawan Jokowi? Ya, saya debat lawan Gus Dur. Gus Dur kan pinter. Ya, walaupun dia ada diuji Allah dengan penglihatan, tapi pinter. Kalau mau jujur Bu, waktu ngadapin Gus Dur dengkul saya deg-deg juga kan. Tapi kan saya muncul di depan TV dan ditonton sekian juta orang se-Indonesia. Nah tentu itu tidak muncul sendiri. Saya dididik oleh PII, Pelajar Islam Indonesia. Itulah kenapa kita coba rancang subuh gabungan remaja se-Solo Raya. Mudah-mudahan ini jadi raw input agar remaja masjid bisa hidup di semua masjid. Agar PII bisa hidup kembali, agar Karang Taruna bisa hidup kembali. Tolong ditangkap semangat saya ini. Saya sudah umumkan bahwa saya tidak akan menjadi, tapi saya akan menjadikan. Semoga Allah lindungi kita semua. Ya, karena orang model saya kan dengan kalimat mengumumkan ini ya selesaikan dulu nih. Ya, dibunuh dulu si Alfian, selesai semua nih barang. Mesti dengan begini saya langsung ada pengawal berlapis nih ya. Tapi apa yang mau? Emang kamu siapa gitu. Nah, baiklah jamaah yang berbahagia. Jadi hari ini kita mendapatkan satu pesan khusus bahwa kemerdekaan ini sudah jauh dari tangan umat Islam. Peringatan kemerdekaan dilakukan dengan menyanyi-nyanyi yang tidak patut. Anak kecil nyanyi lagu cinta-cintaan, cium bibirmu, cium apa itu? Di mana ada tingkat syukur kepada Allahnya? Atau di masyarakat bapak-bapak ikut lomba-lomba pakai baju daster, kejar-kejaran makan kerupuk segala macam. Apa kayak begitu? Di mana otak kalian merdeka ini dengan darah dan air mata? Bukan dengan, kalau anak kecil kita maklum, saya juga dosen pendidikan Bu. Anak kecil itu bermain, melompat, main balon nggak apa-apa. Ini bapak-bapak buka bajunya, buka celananya pakai daster ibu-ibu, lari-larian main bola. Apa nggak menangis kalau para pahlawan tuh lihat, ya Allah ini LGBT ya Allah. Orangnya tidak LGBT, tapi kelakuannya begitu, banci, bencong. Ada nggak dalam rangka 17-an tuh yang begitu? Bapaknya bilang nggak ada, mau nonton TV makanya Bu sekali-sekali.
Biar lihat di berbagai tempat. Ada yang malah banyak. Lombanya, saya pernah jadi ketua panitia 17 Agustusan. Ingat saya tuh, tahun 80-an. Biasanya ada lomba gaplek, lomba ini, lomba-lomba yang nggak bener. Ketika saya ketua panitia, saya robah semua. Ya, saya adakan lomba azan, MTQ, lomba debat, cerdas cermat. Banyak yang ikut. Pengurus RT yang otaknya sekuler dan berpalu arit udah mengamuk-ngamuk. Ini anak Alfian nih, anak baru kemarin. Ngerti apa kamu? Pak, ketua panitianya saya, Pak. Kalau Bapak nggak setuju, pecat dulu saya, baru saya ini. Ya. Itu artinya kita umat Islam harus merebut kekuasaan. Kekuasaan tidak akan pernah diberikan oleh musuh-musuh kita, harus direbut. Dan cara merebutnya tidak dibahas di forum terbuka seperti ini. Ya, jadi ibu-ibu semua mulai mengerti. Kita masih punya 2 tahun lagi kalau memang perlu. Menurut saya nggak perlu sampai kejauhan. Ya, kalau kemarin kita turun dengan FKN itu alhamdulillah sempat ikuti ya. Nah, FKN kemarin datang dari Solo ada, dari Malang, dari Lampung, dari Aceh, ya. Dan FKN memang sebuah filosofi kerja yang saya sebut tadi ya, filosofi jati emas. Tapi kita akan buat dengan satu formula kimiawi biologis agar bisa, tapi memang tidak mudah. Ya. Karena kita kekurangan generasi-generasi yang berjiwa jihad. Generasi yang gemar mendengarkan dan mensairkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukan ku berjuang. Mana Bapak Ibu mendengar anak-anak ketika sendirian nyanyi-nyanyi begituan? Sayangku, sayangku. Ya, anak masih umur muda nyanyi nangis mulu, so sayangku, sayangku. Malah kemarin anak kecil lagi, ya, joget-joget dengan lagu-lagu dewasa yang nggak pantas. Munculkan dong lagu-lagu perjuangan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tidak bela yang bayar. Iya. Sekarang ketahuan kan, bunkernya ada 900 M. Mobilnya ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Habib Rizik itu, nah, siapa dia? Dia itu cucunya Rasulullah yang ke-38. Bahwa Bapak nggak suka urusan Bapak dah. Surya bilang ngomong si Alfian, saya juga nggak pernah cium tangan Habib Rizik. Nih, ditonton seluruh dunia nih. Tapi dia sahabat saya peluk dia, saya sayang dia. Saya berteman dari kecil sejak saya di Petamburan 1, Habib Rizik di Petamburan 3. Habib Rizik juga kalau ini tangannya ditarik, kalau saya cium tangan nggak boleh. Kita berteman, ilmu tinggi dia. Tapi beliau adalah salah satu sosok patriot hari ini yang sangat mengerti Pancasila, yang mengerti tata kelola negara. Kalau kita punya Pak Anies Baswedan yang digadang-gadang, Bapak Habib Rizik juga bisa. Kan yang repot kan terlanjur udah bikin spanduk mau pasang kaos. Iya, makanya kalau hidup jangan berutang budi sama orang, jadi hilang nyali. Kalau sudah komat, di sini ada Habib Rizik, di sini ada Anies Baswedan, Anda suruh maju siapa? Ayo, saya bukan sedang mendukung-dukung Pak, kita harus belajar. Jangan memilih orang dengan sebutan nama dan kepatutan menurut kita. Patutkanlah dia dengan kebutuhan Allah, dan itulah yang telah terjadi membuat sekarang polisi bunuh polisi, ditangkap polisi di rumah polisi, CCTV hilang, disamber sama geledek, tapi CCTV-nya ketemu lagi karena geledeknya udah insap. Ya kan gitu ya. Kalau saya dibilang ngomong nggak, saya nggak ngomong apa-apa, memang begitu pengumumannya kok. CCTV-nya mana? Nggak ada, disamber Halilintar. Rupanya Halilintar dia takut dengan doanya Habib Rizik. Ntar kalau dia dimubahalah, dia bingung, ntar nah, akhirnya dipulangkan itu CCTV-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini banyak hal yang belum kita bahas karena kita sudah mengagenda NIR. Tapi saya nyatakan nanti insya Allah kalau yang tanggal kan pekan depan 27 ya, 27 kita enggak dulu. 2 pekan depan, baru nanti setelah sana kita ke minggu 3 dan ke-4. Supaya di agenda betul, dan nanti yang sudah masuk di grup besar, saya minta usul. Mungkin usul tema, usul apa gitu. Mungkin ada Ustadz,
kostumnya kurang matching gitu. Ya, nggak apa-apa nih saya buka gini, supaya nanti rapiin betul. Ya, Ustadz jangan minum teh nih, badannya udah kegendutan, apalagi pakai gula gitu. Tadi udah diomelin sama Pak Indra nih. Ya. Oke. Kita ada waktu 10 menit lagi. Siapa mau merespon, baik bertanya maupun mungkin merasa, oh ini yang diterangkan Ustadz saya kurang paham nih. Saya ingin lebih paham lagi, atau saya merasa kok aneh ya. Nah, oke, silakan, Bapak-bapak. Ya, bicaranya di sini, jangan nanti di medsos nyebarin kemana-mana, nggak boleh. Itu bukan teman yang baik ya. Bapak juga kalau mungkin yang merasa lebih tua, lebih tahu, bicara aja sekarang, biar nih didengar orang juga. Ya ntar udah pulang, apa itu ngomong begitu? Gak cocok. Nah, itu kebiasaan orang Melayu begitu. Disuruh bicara di forum, nggak acung tangan. Udah ya, Bapak-bapak kosong nih ya. Sudah diberi kesempatan. Jadi pulang dari sini, ambil yang baik-baik, diolah agar lebih baik, lakukan kebaikan. Kalau yang kurang-kurang disimpan, nanti bicaranya sama gue langsung, dijapri aja. Ustadz tadi ini kurang pas nih. Nah, jadi enak, kita terus memperbaiki. Ibu-ibu, Bu, dikasih kesempatan loh Bu. Udah ya, jangan nanti bilang, oh ngajunya monolog, gajinya homogen, kita nggak dikasih berpendapat, nanti dikiranya gitu. Saya nggak, ini bukan doktrin loh, ini narasi dan ini kuliah. Udah ya, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kesimpulan pertama, negara ini merdeka atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan, itu termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Bapak Ibu tahu, saya buka sedikit rahasia sejarah ini, nggak apa-apa didengar seluruh Indonesia. Kalangan Kristen, kalangan kafir, kalangan komunis itu mati-matian agar nama Allah itu tidak ada. Saya kasih tahu aja. Soalnya kita yang agak kecewa itu teks proklamasi itu bukan itu. Teks proklamasi itu dibuat dan teksnya hilang menjelang dibacakan. Jadi permainan musuh-musuh itu luar biasa. Tapi yang ini lolos nih, makanya susah dibendung. Jadi atas rahmat Allah itu nggak ada nama Allah Pak, diganti dengan yang lain. Saya nggak tahu namanya apa. Nggak tahu, padahal udah di kalau kata bahasa tuh. Ya, ternyata pas mau dibacakan, pas ini yang ketulis tetap juga itu. Mungkin walaupun kita anggap dia cuma tukang ketik, tukang ketik kan mungkin dia punya jiwa tauhid kan. Maka aja orang Islam yang berjuang masa diganti haleluya, diganti om santi om, enggak lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terang ini betul. Boleh ditanya sama para ahli sejarah. Ya, saya walaupun bagaimana saya kadang-kadang menyempatkan diri datang ke rumah Profesor Ahmad Mansur Srianegara. Karena di antara kebiasaan saya adalah bersilaturahmi dengan orang-orang yang saya anggap mempunyai kemampuan jauh di atas saya. Ya, beliau ceritakan benar itu Alfian memang begitu. Ya, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tidak ingin bernostalgia. Jadi yang pertama, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hari ini umat Islam tidak merdeka. Dengan berat hati saya katakan. Kita ini ditolak sebelum dicoba. Tuduhan intoleran, tuduhan teroris itu bohong. Kita lihat bagaimana Pak Habibie dengan kedekatan dengan Ijmi. Dekat dengan para ulama, cukup 512 hari Pak Habibie ngurus Indonesia. Kurs dolar yang 17.000 jadi 6.500. Sayangnya kasus ini, kejadian ini yang cuman jalan antara Pak Harto mengundurkan diri dengan segala kekesatriaan beliau. Bahwa saya juga punya kecewa dengan rezim beliau pada masanya. Tapi Pak Harto tahu diri, sudah nggak ini, dia mundur. Ini udah nggak mampu, nggak tahu diri lagi. Ya. Pak Harto mundur hari Kamis jam 9:50, tanggalnya 21, bulannya bulan Mei. Maka beberapa waktu kemudian Pak Habibie yang memimpin. Dan ini teks pengunduran dirinya ini di backup penuh oleh Bang Yusril Iza Mahendra. Saya ingin kita jujur dengan sejarah. Saya dengan Bang Yusril tidak pernah satu gabung, nggak ikut partai beliau, enggak. Perda syariah yang bertebar di seluruh Indonesia itu yang melakukan proses perapihan sistem penyusunan itu Bang Yusril Iza Mahendra. 100%. Ini kita kadang-kadang karena beda partai nggak suka sama orangnya mungkin kita kan beriman sama Islam. Maksud saya dengan penutup ini, ayo sadari. Kedua, mari kita terus membangun kekuatan, luaskan
peristiwa-peristiwa sejarah. Kita tidak menafikan adanya pahlawan Kristen. Tapi kita mau balik. Emang kalau lu doang, lu bisa menang. Kalau kita doang, kita menang. Kita ketika kemerdekaan itu jumlah muslim itu 95 sampai 98%, Pak. Kenapa sekarang jumlahnya hampir di bawah 90 dan bahkan mendekat 80? Lain waktu kita bahas, emang ini kejahatan sistematik dari jaringan Kristen, jaringan Zionis. Apalagi mereka mulai berdatangan dengan atas nama ilmiah, atas nama kunjungan nanti main sepak bola lagi tuh, Israel itu. Itu harusnya ada gerakan menolak secara sengaja. Kalau yang nolak itu Gubernur Jawa Tengah, gubernurnya antum, Pak Didi, kan keren. Gubernur Jawa Tengah menyatakan menolak kedatangan tim sepak bola dari Israel. Wah, cakep. Nggak bisa dipecat karena Anda dipilih oleh rakyat. Harusnya gubernur nggak boleh takut dengan presiden. Kan dipilihnya oleh rakyat. Ya. Sama kalau rakyat sekarang udah nggak setuju dengan Anda, sama dengan presiden. Kalau rakyat udah nggak setuju, lo tahu diri aja mundur. Nggak usah pakai orang yang ngomong lalu disalah-salahin. Itu kan orang, itu kalau dalam ilmu psikologi, itu tanda tak mampu. Orang kalau udah nggak mampu, bukannya ya saya mundur gitu. Itu kayak siapa tuh Kompolnas yang ngomongnya salah, ngomong udah salah terus. Oh ya sudah, saya salah dengan saya mengundurkan diri gitu. Ini malah nyalain orang lain lagi, udah bikin malu saja. Yang terakhir, mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan generasi pelanjut kita. Quran menyebut ma ta'buduna min ba'di. Atau dalam surat 4 ayat 9 Allah ingatkan wal yaksal lazi min khalfihim zuriyatan diafa khafu alaihim wal yataqullah wal yakulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Karena sudah dipersilahkan tidak ada yang acung tangan, saya memang tidak mau membatasi dan tidak mau merekayasa. Kan bisa saja pertanyaan saya buatin ya, ini enggak mau nanya apa aja, nanya aja, silakan. Ya, kalaupun Anda misalnya mau maksudnya yang lain, kita hadepin, kita punya Allah. Mari kita berdoa semoga hari ini 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Harinya sama, tanggal 9 bulan Ramadan, jam 10 pagi tahun 1369. Merdekanya negeri ini bulan Ramadan. Jamnya 10 pagi. Harinya hari Jumat. Masa yang begitu nggak sengaja, Pak dosen, harinya tertentu, jamnya tertentu, bulannya tertentu. Kira-kira sengaja apa nggak sengaja? Ya direncanakanlah. Sayyidul Ayyam, Syahrul Mubarak. Kalau jam 10 pagi kan namanya orang kerja lagi seger-segernya. Ya, kan kita ini nanti yang sholat suruh, terus nanti sholat duha segala macam, ya. Oke, clear semua Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita berjumpa lagi nanti pekan pertama September, nanti mulai bulan Oktober. Nanti kita pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat, dan pengumuman akan disebar lewat seperti biasanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari sedikit kita bermunajat kepada Allah. Semoga kajian ini menjadi bagian daripada secercah kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin sedikit ada pengetahuan tentang apa yang mungkin kita belum tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, Engkau telah tunjukkan kuasamu. Orang-orang yang jahat walaupun dia pandai menutup kejahatannya, akhirnya Engkau buka juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawai juga. Sepandai-pandai menutup bangkai, akhirnya bau busuknya terbuka juga. Kami mohon tolong padamu ya Allah, kami pun hamba-hambamu yang banyak dosa. Kami hamba-hambamu yang banyak lalai. Kami hamba-hambamu banyak abai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang punya kecenderungan untuk bertaubat. Jadikan kami hamba-hambamu yang juga selalu berusaha untuk jadi orang yang taat. Tolong kami ya Allah, bahwa kami berada di sebuah tempat yang sangat dikenal dalam sejarah negeri ini, yaitu Surakarta atau Solo, merupakan tempat terbuatnya sejarah-sejarah besar di negeri ini. Izinkan kami untuk merancang itu ya Allah.
Mungkin bukan kami yang akan mengawalnya, bukan kami yang akan di atas panggung, tapi dia adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, siapapun mereka selama mereka beriman kepadamu, dari manapun dia selama dia ada di negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan 77 tahun hanya cerita klise. Kami sangat melihat bagaimana tindakan tidak adil kepada umat Islam. Umat Islam mayoritas banyak mendapatkan kesulitan dengan fakta-fakta yang terlalu banyak untuk dibeberkan. Kami tahu pernyataan ini tidak menyenangkan untuk orang-orang yang mempunyai jiwa munafik, jiwa fasik, dan orang-orang pengecut yang berani hanya berlaku dengan mempermainkan hukum untuk mencelakai para ulama dan para tokoh-tokoh Islam. Kami mohon padamu ya Allah, berikan kesempatan kami untuk mendidik anak-anak yang lahir dari rahim istri kami, yang lahir dari ibu-ibu yang hari ini hadir, maupun ibu-ibu yang menyimak kajian ini. Semoga mereka menjadi generasi-generasi yang sekaliber dengan Khalid bin Walid, yang sekaliber dengan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi, dan sederet nama-nama para pejuang-pejuang yang pernah ada di zaman kejayaan Islam maupun perjuangan umat Islam di negeri ini. Kami punya ratusan ribu para ulama-ulama pejuang yang mereka seolah-olah tidak berbuat apa-apa karena umat mayoritas hari ini diperlakukan dengan sangat tidak patut. Bukan musuh yang harus dipersalahkan, tapi kami mohon ampun padamu ya Allah, karena memang kami telah sampai ke wilayah al-wahan, hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia takut mati. Berikan kepada kami kesempatan untuk memperbaharui iman tauhid kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki cara kami melihat dunia, agar kami tidak pernah ragu untuk berjihad di jalanmu dengan cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang qat'i. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, sebelum terlambat negeri ini dalam cengkeraman bintang David atau bintang merah, tolonglah kami agar bisa melakukan percepatan dengan izin-Mu untuk mengeluarkan barisan Diponegoro dengan Kimojo dan para pasukannya. Bariskan Tuanku Imam Bonjol dengan Harimau dan Salapan, Tuanku Nan Renceh dan semua pejuang-pejuang yang ada. Sultan Hasanuddin, Pitung Pitulung, 7 ulama Betawi yang sangat mempunyai ketaatan pada agama dan mempunyai kemahiran dalam menghadapi musuh secara fisik. Kami punya Risaju, kami punya Sultan Hasanuddin, kami punya orang-orang yang berjuang seperti Patimura, dan orang-orang yang berjuang di berbagai negeri dari ujung Aceh sampai Saparua, sampai Irian Jaya. Pagi ini kami mohon padamu ya Allah, Allahumma fir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami di saat kami kecil. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, berikan kepada kami kemampuan mendidik generasi di belakang kami, generasi yang soleh dan solehat untuk anak-anak kami laki-laki dan perempuan. Berikan kepada kami kemampuan membangun masyarakat yang bagus, yang sehat secara sosiologis, sehingga negeri yang baldatun thayyibatun menjadi warabun ghafur, menjadi bagian daripada hal-hal yang akan kami lakukan ke depannya. Tolong kami ya Allah, beri maaf kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan sempatkan kami untuk menjadi bagian dari perjuangan Islam dimanapun kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum bubar, silakan. Ini Bapak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Untuk infak hari ini terkumpul Rp396.000 untuk amal ibadah ini. Semoga ibadah Allah Subhanahu wa taala dengan
Untuk saldo awal 5.220.000 dan saldo akhirnya 5.616.000 rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Setelah ini salat sirup, kemudian kita sarapan bersama saudara. Menunya timlo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.